namun kita sudah terhubung dengan sambungan telepon. Ada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin yang sudah terhubung dengan kami di Breaking News Kompas TV untuk membahasnya. Selamat siang, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Selamat siang. Gus Yassin. Ya. Ya, Gus Yassin, Anda melihat ada gelombang aksi demo di Pati, Jawa Tengah di depan kantor Bupati. Anda melihatnya seperti apa? Yang saya baca Anda merestui begitu aksi demo hari ini. Ya, kalau merestui rasa-rasanya ya nggak ada ya. Jadi memang kami dari pemerintah provinsi sendiri bahwa kita punya tagline yang mana tagline itu adalah ngopeni ngelakoni. Artinya apa? Ngopeni ngelakoni itu kita bekerja mendengarkan apa yang disuarakan oleh masyarakat. Dan apa yang disuarakan oleh masyarakat itu harus kita urus semuanya. Itu doktrin dari prinsip Pemprov saat ini ngopeni ngelakoni itu harus menjadi implementasi pekerjaan yang dikelola oleh pemerintah. Kami melihat memang untuk kasus yang ada di Kabupaten Pati ini kita harus menjadi ibroh atau menjadi pembelajaran ya bagi kita semua, khususnya pemerintah Kabupaten Pati, untuk memang harus berbenah. Ruang-ruang komunikasi itu harus dikedepankan, lalu aspirasi-aspirasi masyarakat juga harus didengarkan, mana yang harus dilakukan menjadi prioritas, skala prioritas, mana yang masih bisa dikerjakan di kemudian hari, itu harus ada pemetaan-pemetaan menurut kami seperti itu. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat yang saat ini bergerak untuk menyampaikan aspirasinya lewat demo, ya disampaikan saja, akan tetapi norma-norma kebinekaan, nasionalisme, terus ada ketentraman, ketertiban itu juga harus dijaga. Gus Yassin, apakah sudah ada pengawasan begitu atau maksud saya komunikasi dengan Bupati sebelumnya, mengingat aksi hari ini sudah terjadwal atau diagendakan begitu? Apakah Bupati Sudewa memang masuk kantor hari ini? Seperti apa komunikasinya? Sampai hari ini, kalau hari ini kami belum ada komunikasi ya, akan tetapi semalam saya mendapatkan info beliau saat ini ada di Kabupaten Pati, ada di rumah dinas, dan diagendakan tetap akan berkantor seperti biasanya. Dan kami juga ada komunikasi tentunya, memberikan masukan-masukan dan lewat yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, dan itu semua sebenarnya sudah ditindaklanjuti seperti membatalkan apa yang menjadi konflik atau polemik yang ada di Kabupaten Pati harus diulang kembali, artinya harus dibicarakan dengan masyarakat, dibuka ruang terbuka dengan masyarakat. Saya rasa kami sudah memberikan masukan-masukan kepada pemerintah yang ada di Kabupaten Pati, khususnya Pak Bupati. Baik, Gus Yassin, aksi demo hari ini apakah memang jadi perhatian pemerintah provinsi begitu, ditampung untuk akhirnya ditindaklanjuti untuk diadakan komunikasi lanjutan dengan Bupati dari pemerintah provinsi menanggapi aksi demo hari ini seperti apa? Ya pasti ya, kami pasti memberikan atensi dan kami juga mengikuti ya pergerakan-pergerakan sejauh mana, dan nanti apabila nanti dari pemerintah ada yang perlu didiskusikan, kami pasti akan membuka itu, akan menjembatani, karena bagaimanapun juga ibarat keluarga, kami adalah orang tua dari para bupati, termasuk Bupati Pati. Artinya kami masih bertanggung jawab juga untuk menyelesaikan bagaimanapun juga masyarakat yang demo saat ini juga masyarakat kami. Turut andil begitu ya, turun tangan untuk mencari solusinya begitu ya Gus Yassin. Namun ya, sebagai Wakil Gubernur Gus, bagaimana Anda menilai kebijakan kenaikan PBB sebesar 250% di Pati yang jadi polemik hingga akhirnya bikin geger begitu dari perspektif pengawasan pemerintah provinsi terhadap regulasi pajak daerah?
Apakah Anda melihat ini sudah Ya, sesuai pengambilan keputusan ini? Seperti apa melihatnya, Gus? ya, jadi ada kenaikan pajak itu kan ada aturannya ya, kenaikannya harus ditentukan berapa persennya. Lalu ada diskusi-diskusi ruang-ruang publik, kita sosialisasikan dulu, kita mendengarkan pendapat dari masyarakat lewat organisasi, lewat NGO. Kami aturannya untuk menaikkan juga harus ada apa rapat-rapat mendengarkan dari anggota DPRD Kabupaten Pati, itu harus dilakukan semuanya, disesuaikan dulu semuanya. Nah, kalau memang sudah ada ketetapan, saya rasa ya terus oke, kalau memang itu sudah sesuai aturan. Seperti sebenarnya yang ada kenaikan kan bukan hanya di Kabupaten Pati saja sebenarnya ya. Di beberapa kabupaten juga ada kenaikan, akan tetapi memang yang perlu dikaji kenaikannya, batasannya itu yang harus dikaji. Maka dengan adanya kenaikan ini, lewat Pak Gubernur juga sudah memerintahkan untuk dibatalkan atau dianulir dulu ya, dipending dulu, dibahas lebih lanjut lagi nanti. Kita juga akan ikut mengawal di sana. Jadi Gubernur Lutfi juga sedang memberikan perhatian ya terhadap Pati, aksi di Pati pada hari ini. Namun Gus Yassin, kalau melihat ke belakang kemarin, merespons bagaimana pemerintah daerah di Pati menanggapi kekecewaan warga yang disebut-sebut dengan tinggi arogansi begitu. Bagaimana Anda menilai komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Pati terhadap masyarakatnya? Ya, jadi kami pertama saya sampaikan bahwa kami sudah memberikan nasihat, memberikan masukan-masukan kepada para bupati, bukan hanya di Kabupaten Pati saja. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua di pemerintah, kepala daerah semua harus melihat bahwa fenomena ini komunikasi itu harus mengedepankan. Makanya kenapa kami di Jawa Tengah itu memakai tagline ngopeni ngelakoni. Artinya ngopeni itu ya mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat kita, apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat kita. Ketika kita sudah mendengarkan ya harus kita selesaikan. Kita carikan solusinya, kita carikan jalan keluarnya. Dan kalau pemerintah harus hadir ya kita harus hadir. Artinya kami sudah memberikan masukan kepada Pak Bupati dan para pemerintah yang ada di Kabupaten Pati. Sehingga kemarahan masyarakat atau warga ini bisa diredam begitu ya Gus ya. Tapi ya kalau kami meredam nggak mungkin bisa meredam ya. Kami bukan superhero, jadi kami kerja super tim. Jadi kita menyampaikan kalau toh hari ini tetap berlangsung demo, ya itu hak prerogatif dari masyarakat. Tetapi kami menghimbau kepada masyarakat sampaikan yang baik, diskusikan dengan baik, dengan santun, dan tujuannya apa sih, itu yang harus menjadi perhatian para pengunjuk rasa atau para demonstran yang saat ini turun jalan. Dan kepada Kabupaten Pati harus dibuka luas-luas ruang-ruang komunikasi dengan masyarakat, sehingga demo ini tidak berkelanjutan, ada titik temu, ada kesepakatan yang harus disepakati oleh pemerintah Pati dan masyarakat. Dan kami juga berharap, ini jadi catatan ya, kami juga berharap jangan sampai ada penumpang-penumpang yang nggak bertanggung jawab, itu aja sih. Baik, tapi memang sejauh ini sampai hari ini bagaimana sih Gus komunikasinya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam akhirnya mekanisme koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten ini mencegah kebijakan-kebijakan kontroversial, sejauh ini seperti apa Gus? Iya, ini pembelajaran bagi kami ya. Jadi sebenarnya di era kali ini kolaborasi dan koordinasi antar pemerintah, baik itu provinsi dengan kabupaten kota selalu baik. Kita hampir tiap bulan kita ketemu dengan kepala-kepala daerah. Setiap bulan kita harus pasti ada ruang-ruang berdiskusi, berkoordinasi, berkolaborasi. Sehingga sebenarnya ya kemarin bisa dilihat bahwa Pak Bupati Kabupaten Pati juga sudah memberikan respon atas keputusan yang menaikkan pajak 250 itu, dan sudah menarik apa yang menjadi keputusannya.
Artinya itu kan sudah ada komunikasi dari Pak Gubernur maupun pemerintah provinsi dengan Kabupaten Pati. Jadi sempat sudah terdengar ya Gus terkait dengan kenaikan pajak 250% itu ke pemerintah provinsi sudah didiskusikan sebetulnya dengan Bupati begitu? Ya itu kan kebijakan di kabupaten ya, kenaikan itu di kabupaten, dan kami setelah mendengar kan sudah berbicara, sudah menasihatin gitu, dan akhirnya kan ada kemarin ada penarikan kan, keputusan itu tidak jadi diberlakukan. Tapi memang masyarakat tidak terlanjur marah, jadi ya kita harus membangun komunikasi, memperbaiki sebenarnya. Anda melihat ribuan warga yang sudah ikut berdemonstrasi di Pati, Jawa Tengah ini seperti apa? Apakah nanti akan berkepanjangan begitu atau melihat eskalasinya seperti apa, Gus? Informasi yang Anda dapat nanti? Ya, sampai saat ini saya sampaikan ya, jadi tuntutannya jangan berkembang lah. Jadi tuntutannya apa sih? Kalau sudah dilaksanakan oleh pemerintah, saya berharap itu ada kata mufakat. Jadi biar pertumbuhan ekonomi ini kan kalau seperti ini berkelanjutan, yang susah kan juga masyarakat. Perekonomiannya jadi tidak berjalan, aktivitas masyarakat juga terganggu, gitu kan. Sehingga ini sudah menurut kami cukup ya, sudah disampaikan. Tinggal bagaimana Kabupaten Pati nanti merespon, memperbaiki komunikasi yang saat ini mungkin ada miskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Nah ini yang harus dibangun. Gus Yassin, seperti apa koordinasinya dengan aparat keamanan untuk memastikan aksi berjalan damai dan tidak mengganggu stabilitas di Jawa Tengah? Mengingat ini informasinya ribuan yang hadir begitu dan tidak akan bubar sebelum tuntutan mereka dikabulkan. Melihat seperti ini, seperti apa koordinasinya dengan aparat keamanan, Gus? Kalau dengan koordinasi dengan aparat keamanan, kami percaya ya. Jadi sudah diberikan laporan-laporan bagaimana nanti penanganannya, pengamanannya terhadap masyarakat yang melakukan demonstrasi. Bagaimanapun juga mereka ini adalah masyarakat kita yang harus kita lindungi. Asta-citanya, nawacita kita seperti itu. Jadi supaya tidak ada permasalahan atas demonstran hari ini ke depannya. Sehingga pengamanan kami koordinasi, bukan menyuruh ya, kami koordinasi sudah baik, keamanannya seperti ini, yang dilakukan oleh pihak-pihak keamanan seperti TNI, seperti Polri sudah mengamankan untuk menjaga stabilitas demonstran supaya berjalan dengan lancar. Dan saya rasa pemerintah Pati juga akan menanggapi secara langsung ya, apalagi saya mendengarkan di ruang DPRD juga terbuka saat ini. Artinya apa saja yang mau disampaikan bisa menjadi jembatan untuk komunikasi dengan pemerintah kabupaten. Bagaimana untuk mengambil peran itu, untuk menjembatani itu, Gus? Bagaimana pemerintah provinsi menangani eskalasi ketegangan sosial di Pati, terutama terkait isu kebijakan 5 hari sekolah salah satunya, dan renovasi alun-alun, karena tadi yang disonding terkait dengan kebijakan pajak 250% begitu. Namun ada tuntutan-tuntutan lain juga. Bagaimana menanggapi atau menangani eskalasi ketegangan sosial ini di Pati? Yang jelas kami akan ikut andil, akan menurunkan OPD kami yang berkaitan dengan hal-hal tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat. Akan tetapi kan yang kita dengar awalnya itu kan tuntutan di pajak ya, tuntutan yang lain kami belum bisa memberikan jawaban, akan tetapi selalu kami pantau apa saja sih kita catat, mana yang bisa kita intervensi untuk penanggulangan atau penanganan yang dilakukan oleh masyarakat, ya segera kita koordinasikan. Gitu. Jadi sampai saat ini kami juga masih memantau apa saja sih tuntutannya, nanti apa yang bisa kita koordinasikan. Begitu, Mbak. Berarti masih dalam kondisi memantau begitu ya, Gus? Apa rekomendasi? Iya pasti, karena kemarin kan infonya itu kan demo hanya untuk pajak kan, dan itu kan sebenarnya sudah kita selesaikan dengan instruksi Pak Gubernur untuk menarik aturan itu. Nah untuk perkembangan itu kan kita masih memantau dulu, melihat apa lagi yang perlu diselesaikan gitu.
Mhm. Ya, namun nampaknya kebijakan-kebijakan yang lain juga mungkin terpendam begitu Gus, sehingga akhirnya kemarahan atau Eh, kekecewaan warga ini meluap pada hari ini. Ya, makanya itu kan kita juga harus menjaga stabilitas kan. Jadi saya himbau juga nanti tuntutan-tuntutan itu ya bisa disampaikan, lalu mekanismenya bagaimana itu harus dibaca, jangan langsung tiba-tiba ada tuntutan seperti ini kalau nggak dilaksanakan seperti ini. Nah, kan nggak bisa, harus ada aturan-aturan juknis itu harus dilaksanakan sebagai warga negara yang taat terhadap aturan. Pemerintah juga sama. Oke, terkait dengan tentang rekomendasi dan langkah ke depan nih Gus, apa rekomendasi pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat seperti Kemendagri untuk mencegah konflik serupa begitu akibat kebijakan daerah yang kurang sosialisasi, kurangnya ruang publik tadi yang menjadi highlight, dan bagaimana peran Wakil Gubernur di sini Gus Yassin dalam mendorong harmonisasi kebijakan di Jawa Tengah, Gus? Ya, jadi di pemerintahan pusat saat ini itu dan kami di pemerintah provinsi ya merasa kami membuka ruang-ruang publik itu. Jadi ini tidak pertama kali yang dilakukan oleh masyarakat tuntutan kepada pemerintah. Di beberapa bulan yang lalu termasuk tuntutan yang ada di Jawa Tengah, di Kabupaten Demak juga kita selesaikan kan, kita musyawarahkan, kita diskusikan sehingga acara tuntutan atau diskusi itu menjadi baik dan ini kami juga sudah memberikan contoh. Artinya apa? Kami himbau kepada seluruh kabupaten kota, setiap permasalahan, ayo kita diskusikan dulu sebelum meluas. Jadi ini harus berhati-hati. Hmm. Apakah sejauh ini ada agenda untuk membuka ruang publik tersebut mewakili dari pemerintah provinsi, mengajak pemerintah Kabupaten Pati begitu bersama dengan masyarakat untuk meredam kekecewaan masyarakat? Ya, kan kita sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan kabupaten kota ya untuk berdiskusi kepada masyarakat. Kemarin termasuk saya memantau dengan Instagram, media sosial, media mainstream yang disampaikan oleh bupati-bupati itu kan sudah bagian komunikasi, intervensi kami terhadap kabupaten kota. Dan saat ini kami rasa juga luapan itu sudah mulai berkurang ya. Karena tuntutan-tuntutan itu sudah dibahas dan dibuka ruang diskusi kepada masyarakat. Kalau masih ada ya monggo, tetapi saya himbau jangan sampai terprovokasi oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu aja sih. Oke, jangan sampai ada provokasi begitu. Gus, tapi Ya. apakah ada agenda untuk hari ini pasca demo ini atau karena demo ini masih sedang berlangsung begitu? Apakah ada komunikasi dengan Bupati untuk bersama-sama membuka ruang publik tadi sehingga masyarakat bisa berdiskusi? Sampai saat ini kami masih memantau ya. Dan ini masih berjalan juga masyarakat masih berdatangan. Artinya nanti kalau memang diperlukan ya kita standby untuk mengatasi itu. Ya, Gus? Ya, Ya, baik. halo. Berarti sejauh ini masih memantau begitu ya, Gus Yassin, belum Iya, ada agenda kami untuk masih membuka memantau. ruang publik bersama. Ya, kita standby. Oke, tapi melihat masyarakat di Pati, mungkin ada pesan begitu, Gus Yassin? Ya, sekali lagi saya pesan kepada masyarakat Pati, sampaikan aspirasinya dengan baik, tetap menjaga ketertiban, menjaga keamanan, sehingga setelah demo ini, kondisi di Pati tetap berjalan dengan baik, perekonomian juga tetap berjalan, sehingga tidak ada yang dirugikan. Semoga menjadi ibroh, menjadi contoh buat kita semuanya kejadian ini. Ya, mungkin ada pesan juga dari Gubernur Ahmad Lutfi, mungkin Gus Yassin terkait dengan aksi demo hari ini? Ya tentu sama ya, Pak Gubernur, tapi saya nggak berani ngomong ya kalau itu haknya Pak Gubernur. Tapi kalau pribadi saya atas nama pemerintah, saya tetap menghimbau seperti itu dan menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Pati yang saat ini ke Bupati dibuka aja ruangannya. Ruang-ruang komunikasi dengan masyarakat. Bisa kok diselesaikan insya Allah.
Baik, terima kasih Wakil Gubernur Taji Yassin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun, terima kasih untuk berbincang dengan Breaking News Kompas TV. Sama-sama.